with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu secara online. Saya berdoa dan berharap setiap kita dalam keadaan baik dan tetap sehat selalu. Dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena oleh rahmat-Mu kami masih bisa terjaga dengan baik sampai hari ini. Kami masih bisa beribadah dan menikmati kemurahan Tuhan waktu menyembah dan memuji Tuhan. Hari ini Tuhan, kami melihat keadaan kami baik, dan itu semua karena pertolongan hanya yang datang dari Tuhan saja. Hari ini Bapa, kami akan merenungkan, membaca kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu membuat kami lebih mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, memakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini.
dan seluruh jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini, biar kami sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita satu renungan sederhana yang saya beri topik, yaitu Tuhan penentu yang utama. Tuhan penentu yang utama. Sesuatu yang klasik yang mungkin kita dengarkan, tetapi wajib untuk kita merenungkannya dalam kehidupan kita, apalagi kita masuk ke tahun yang baru, di mana sesuatu yang utamalah yang sering menggerakkan kita, mendorong kita untuk hidup, menjalani hidup ini Bapak Ibu. Tetapi alangkah baiknya untuk kita diingatkan kembali, untuk mengingat selalu bahwa apapun kehidupan kita, apapun yang menggoda kita, yang mencoba kita, yang mendorong kita untuk bergerak dalam kehidupan ini, satu hal yang pasti yang kita perlu tahu bahwa Tuhanlah yang paling segala-galanya Bapak Ibu. Saya mengajak kita untuk merenungkan satu teks secara sederhana, Yunus pasal 1 ayat 7-10. Yunus pasal 1 ayat 7-10. Firman Tuhan berkata, "Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari mana bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bapak Ibu, secara pendahuluan Bapak Ibu, kita tahu persis cerita ini dan mungkin sudah biasa kita dengar, tapi saya mengajak kita untuk merenungkan kembali lagi Bapak Ibu. Yunus adalah nabi yang dipersiapkan atau diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe untuk satu tujuan. Maka di sini kita melihat Yunus adalah nabi yang sangat kontroversial Bapak Ibu. Dia nabi, tapi dia menolak panggilan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang Niniwe. Dia nabi, tetapi dia justru lari meninggalkan Tuhan. Tetapi juga kita harus tahu bahwa kisah Yunus ini juga menunjukkan anugerah Allah yang luar biasa. Karena walaupun sang nabi lari, Allah tidak pernah melepaskan Yunus. Dia memegang Yunus dengan anugerahnya. Dengan banyak cara Bapak Ibu, Tuhan memanggil Yunus untuk kembali kepada Tuhan. Paling tidak kalau kita melihat dari sini Bapak Ibu, di pasal 1 ini ada 3 cara Tuhan memanggil Yunus Bapak Ibu. Yang pertama dengan cara Tuhan memanggil dengan badai yang besar di tengah laut. Itu Bapak Ibu, seakan-akan Tuhan sedang berseru dan berkata kepada Yunus, "Ini aku memanggilmu, kembalilah." Tetapi di sini kita lihat Yunus tidak peduli dan tidak mau mendengarkan dan tidak mau menyadari kalau itu perbuatan Tuhan. Dengan cara lain lagi Tuhan memakai seorang nahkoda kapal. Bapak Ibu, orang yang tidak mengenal Tuhan datang kepada Yunus, ingin dan memanggil Yunus, menyuruh Yunus bahwa berserulah kepada Allah. Berserulah kepada Allahmu. Seakan-akan Tuhan berkata, engkau, atau maksud saya,
Nakhoda berkata, seakan-akan berkata bahwa engkau punya Tuhan kan? Engkau punya Allah kan? Berserulah kepada Allahmu. Di sini kita bisa melihat dengan cara seperti ini, ironis sekali bahwa Yunus, nabi Tuhan, yang dimana nabi Tuhan, tetapi sudah tidak berdoa lagi kepada Tuhan. Maka Tuhan menegur dia melalui orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, supaya dia mau bicara lagi kepada Tuhan. Tetapi di sini juga lagi-lagi Yunus kemudian tidak mendengar panggilan itu. Dengan cara yang ketiga lagi, yang bagian yang kita baca hari ini Bapak Ibu. Para awak kapal pada akhirnya kemudian membuang undi untuk mengetahui siapa yang menjadi penyebab malapetaka badai di tengah laut Bapak Ibu. Sampai di titik ini Bapak Ibu, seharusnya kalau kita mencoba mendramatisir keadaan Yunus pada waktu itu, harusnya waktu mau diadakan untuk membuang undi seperti itu Bapak Ibu, harusnya Yunus kalau sudah menyadari, harusnya dia mengaku saja. Dengan berkata mungkin, sudahlah, tidak usah buang undi, ini pasti aku punya babnya. Tetapi Yunus di sini diam, tidak berbuat apa-apa, tidak berkata apa-apa Bapak Ibu. Dan diamnya Yunus, saya pikir karena dia masih tidak percaya. Tuhan memanggil dia melalui badai itu, dia masih tidak percaya bahwa Tuhan sedang mengejar dia Bapak Ibu. Sampai ketika hasil undi menunjuk jatuh kepada dia, barulah Yunus sadar dia tidak bisa lari dari Tuhan. Begitu Yunus kena undi Bapak Ibu, kita tahu para awak kapal mulai mengejar dia dengan semua berbagai pertanyaan. Apa pekerjaanmu, dari mana engkau datang, atau tepatnya apa negerimu, dan dari mana bangsamu. Dari semua pertanyaan ini, sebetulnya sama sekali Bapak Ibu, bukan pertanyaan karena mereka ingin kenalan atau mengenal Yunus lebih dalam Bapak Ibu. Kita harus ingat, mereka ini sedang di tengah badai yang besar di tengah laut yang mengancam nyawa mereka Bapak Ibu. Mereka bukan ingin kenalan. Mereka mengajukan pertanyaan itu bukan sekali lagi untuk kenalan dengan Yunus Bapak Ibu. Tetapi konsen mereka adalah siapa penyebab malapetaka ini Bapak Ibu. Zaman itu adalah di mana orang-orang punya konsep supranatural yang sangat kuat Bapak Ibu. Ketika ada orang atau kita mengalami sebuah ketakutan, ada ancaman, pikiran yang mencekam, pikiran mereka langsung Bapak Ibu, pasti ada Allah yang marah. Maka kita melihat di sini dalam pasal pertama saja, bagian ayat yang sebelumnya, di situ menceritakan bahwa karena ketika badai itu tiba, semua para awak kapal berseru, berdoa kepada Allahnya masing-masing, karena mereka berpikir barangkali salah satu dari Allah mereka itu marah. Dan barangkali dari Allah itu mengirimkan badai itu Bapak Ibu. Dan barangkali dengan berseru kepada Allah itu, dia kemudian mengasihani mereka. Dan orang-orang ini Bapak Ibu, mereka memang tidak mengenal Tuhan. Tetapi mereka punya Allah masing-masing yang mereka takuti dan mereka layani, mereka yakini berperan dalam kehidupan mereka Bapak Ibu. Maka pertanyaan mereka sekali lagi kepada Yunus tentang siapa Yunus, apa pekerjaanmu, apa dari mana engkau datang, atau tepatnya apa negerimu, dari bangsa manakah engkau.
itu hanya merujuk pada satu pertanyaan, yaitu siapa Allahmu? Siapa Allahmu Yunus? Dan itu yang penting bagi mereka. Karena Yunuslah yang kena undi, Bapak Ibu. Maka mereka perlu tahu siapa Allahnya Yunus yang menyebabkan badai itu, Bapak Ibu. Apa yang Yunus lakukan sehingga menyebabkan Allahnya memberikan badai ini, dan apa yang bisa dilakukan di saat itu sehingga Allah mau menghentikan badai ini. Bapak Ibu, kita coba perhatikan jawaban Yunus. Yunus tahu maksud pertanyaan mereka adalah mempertanyakan siapa Allahmu. Makanya di antara jawaban Yunus, dia menjawab bahwa aku takut akan Tuhan. Sebelum aku takut akan Tuhan, dia bilang, aku orang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Istilah ini bisa kita terjemahkan, aku beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dan perhatikan kata Tuhan, semua huruf besar dalam Alkitab kita, kata Tuhan itu, yang berarti kepada suatu pribadi Allah, yaitu Yahweh. Jadi Yunus berkata begini, aku beribadah kepada Yahweh, atau aku menyembah kepada Yahweh, aku adalah hamba dari Yahweh. Dan Yunus menjelaskan bahwa Yahweh itu yang empunya langit, yang menjadikan lautan dan daratan. Di sini dia menjawab pertanyaan mereka, siapa Allahmu? Dia menjawab, Allahku adalah Yahweh yang empunya langit, yang menjadikan lautan dan daratan. Ini adalah jawaban yang luar biasa, Bapak Ibu. Maka di ayat 10, mendengar jawaban Yunus seperti itu, orang-orang ini menjadi takut. Lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sekali lagi Bapak Ibu, pertanyaannya ini bukan sekedar bertanya tentang kenalan, atau tentang sekedar bertanya apa yang telah kau perbuat. Sampai Yahweh marah. Karena disambung orang-orang Bapak Ibu bertanya itu, karena mereka sudah tahu sebelumnya Yunus melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Yunus sudah memberitahukan itu. Dan kalau kita pakai istilah lain dari pertanyaan mereka tentang apa yang telah kau perbuat, dengan kata lain seperti ini Bapak Ibu, apakah kau sudah gila, Yunus? Tidak tahukah kamu yang kau lakukan itu? Berani-beraninya engkau lari dari hadapan Tuhan yang empunya langit, yang menjadikan lautan dan daratan. Atau lebih singkat lagi Bapak Ibu, sudah gilakah engkau lari dari Allah yang seperti ini? Dan perlu kita perhatikan Bapak Ibu, kalimat sebelum kata Yunus berkata, aku adalah orang yang takut akan Tuhan, takut akan Yahweh yang empunya langit, yang menjadikan lautan dan daratan. Di kata sebelumnya, dia berkata bahwa aku seorang Ibrani, atau aku seorang bangsa Israel. Dan ini signifikan karena Yunus tahu bahwa pertanyaan mereka siapa Allahnya. Tetapi sebelum Bapak Ibu menjawab itu, terlebih penting Yunus menjelaskan aku seorang Ibrani, yang menunjukkan saja bukan sekedar identitas dia sebagai orang Ibrani, tetapi juga alasannya dia, mengapa dia berani lari dari Tuhan. Bapak Ibu, dia seorang Ibrani, dia tidak sudi pergi ke Niniwe. Dia merasa bahwa bangsa Asyur adalah musuh bangsa Israel, sekalipun Tuhan yang suruh. Dia adalah orang Ibrani,
Dan dia tidak suka kalau ada orang yang bukan Israel kemudian bertobat dan diampuni dosanya, Bapak Ibu. Sekalipun Tuhan mau melakukan itu. Maka bagi Yunus, identitas dia sebagai orang Ibrani lebih penting daripada identitas dia sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan. Apa yang terjadi dengan Yunus di sini, Bapak Ibu? Bagi dia, hubungan dengan Tuhan sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang utama. Yunus tidak membiarkan kehendak Tuhan dan kasih Tuhan itu menentukan arah hidupnya. Karena bagi Yunus, dirinya sebagai orang Ibrani lebih penting daripada kepada sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, yang mempunyai langit, yang menjadikan lautan dan daratan. Dan itu sebabnya Yunus berani lari dari Tuhan. Tetapi bagi awak kapal yang tidak mengenal Tuhan ini, mereka tidak habis pikir mengapa Yunus melakukan itu. Sudah gilakah Yunus? Sudah gilakah engkau? Engkau berani lakukan kepada Tuhan seperti itu. Bapak Ibu, secara sederhana, saya mengajak kita merenungkan ayat ini, Bapak Ibu. Coba kita renungkan. Tuhan adalah penentu yang utama. Tapi pertanyaannya, apakah itukah yang terjadi dalam kehidupan kita? Atau sebaliknya, banyak yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kehendak Tuhan dan kasih Tuhan, kita tidak biarkan menguasai hati kita, menentukan arah hidup kita, dan bagi kita, Tuhan sering bukan yang utama, sekalipun kita berkata, kita takut akan Tuhan, kita beribadah, kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu. Maka pertanyaannya adalah hal apa yang menentukan arah hidup kita, Bapak Ibu, dan menjadi utama bagi kita? Bisa berbagai macam, Bapak Ibu. Maka dari itu saya mengajak kita untuk merenungkan ini secara sederhana. Jadikan Tuhan sebagai penentu yang utama dalam kehidupan kita. Karena bisa saja hal yang lain berbagai macam yang menjadi yang utama dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan jangan itu. Mungkin saja itu etnis kita, sama seperti Yunus yang membanggakan bahwa aku orang Ibrani. Mungkin kita membanggakan etnis kita, Bapak Ibu. Mungkin itu yang menentukan arah hidup kita menjadi utama. Kita sangat bangga dengan etnis kita. Kita tidak suka kalau etnis lain maju. Boleh maju, saya senang mungkin kalau mereka maju, asalkan tidak boleh lebih maju daripada etnis saya. Apalagi dalam gereja. Tetapi kita bersyukur, Bapak Ibu, di gereja kita tidak ada yang diskriminatif, Bapak Ibu. Tetapi kita patut bersyukur. Justru di dalam gereja kita diperkenalkan ada beragam macam suku. Kita disatukan dalam satu kasih Kristus untuk memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu. Atau mungkin kita ada hal yang utama. Mungkin kita karena harta kita atau karena apa yang kita pegang, akhirnya keputusan kita lebih memilih mana yang lebih menguntungkan. Kita meletakkan rasa aman kita, rasa percaya diri kita, kebanggaan kita kepada apa yang kita miliki. Bahkan kadang-kadang apa yang bisa kita persembahkan itu pun juga bisa menjadi yang utama. Dan saya mengajak kita, jangan sampai seperti kita mengambil atau jangan membiarkan harta yang kita punyai itu menjadi yang utama. Atau mungkin saja yang menjadi
penentu atau yang utama adalah keberhasilan kita. Mungkin keberhasilan dalam rumah tangga, keberhasilan dalam pelayanan, keberhasilan dalam usaha atau yang lain. Kita ambil contoh saja dalam hal pelayanan mungkin. Kita bangga dengan apa yang kita lakukan dan berhasil. Apalagi sesuatu yang terlihat besar, megah, banyak. Dan kita marah kalau kita tidak dihormati karena keberhasilan itu. Atau mungkin karena kuasa Bapak Ibu. Kita menganggap itu sesuatu yang utama. Dan kita akan melakukan Bapak Ibu apapun sehingga kita tidak akan kehilangan kuasa itu. Bapak Ibu, apa sebetulnya yang menjadi utama dan yang menentukan arah hidup kita? Dan menentukan sikap kita, tutur kata kita, mengambil keputusan. Apakah Tuhan atau yang lain? Maka pertanyaan bagi kita sama seperti kepada Yunus, Bapak Ibu. Kalau seandainya yang lain menjadi utama dalam kehidupan kita, bukan Tuhan, maka kita patut menaruh pertanyaan ini kepada diri kita, Bapak Ibu. Sudah gilakah kita? Bagaimana mungkin kita tidak menjadikan kehendak Tuhan dan kasih Tuhan sebagai penentu yang paling utama dalam hidup kita, Bapak Ibu? Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, kita kenal Tuhan. Kalau kita ditanya, siapa Allahmu? Apa jawab kita? Kita bahkan seharusnya lebih tahu daripada Yunus, Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa Allah bukan hanya empunya langit yang menjadikan lautan dan daratan, tapi juga Allah yang mengirimkan anaknya, yaitu Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Memberikan hidup kekal, keselamatan kepada kita. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang memberikan segalanya bagi kita. Dia yang berkorban habis-habisan bagi kita, Bapak Ibu. Orang yang tidak tahu diri ini. Dia Allah yang seperti itu, Bapak Ibu. Maka dari itu, kalau kita ditanya, siapa Allahmu? Kita patut berbangga dan berkata, itu Allahku. Ketika kita hidup sungguh mengenal akan Tuhan, maka seharusnya Tuhan sebagai penentu dalam hidup kita, Bapak Ibu. Sebagai yang utama, sebagai yang menentukan arah hidup kita. Bukan yang lain sebagai penentu hidup kita, Bapak Ibu. Maka kita akan mengerti cara Tuhan yang berkuasa dan mengasihi kita menentukan bagaimana kita hidup. Bapak Ibu, saya mengajak kita di tahun yang baru ini, kita terus belajar, kita mengenal Allah, dan kita hidup sesuai dengan pengenalan yang kita alami. Tuhan tolong kita semua di tahun yang baru ini, dan Tuhan akan merancangkan dan menentukan sesuai dengan rencananya yang mulia dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat keajaiban demi keajaiban yang Tuhan berikan kepada kami. Baik dalam hal yang kelimpahan maupun yang sulit, Tuhan, Engkau tetap ada di sana. Secara khusus, waktu kami memasuki
di tahun yang baru ini ada begitu banyak hal-hal yang kabur yang mungkin secara pribadi yang kami tidak ketahui. Tapi satu hal yang pasti yang kami sadari dan kami mau tanamkan baik-baik dalam pikiran dan hati kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menentukan segalanya. Dan segalanya yang Kau tentukan itu adalah baik bagi kami. Sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menentukan hidup kami. Karena Engkaulah penentu yang utama dalam setiap kehidupan kami. Sebagai hamba-Mu Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami masing-masing, studi anak-anak kami, bahkan studi kami Bapa, dalam setiap perjalanan kami, Tuhan memberkati kami semua. Karena Engkaulah Sang penentu yang utama dalam kehidupan kami. Kekasihku dalam Tuhan, sebelum kita pisah satu sama lain Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Yakinkanlah diri kita masing-masing di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan biarlah setiap yang ditentukan oleh Tuhan, itu kita mau berserah sepenuhnya kepada Dia. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan, renungkanlah dan lakukanlah dalam setiap kehidupan kita. Maka terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, yang menuntun, memberkati, memberi kekuatan, berpengharapan, hidup setia di jalan-jalan Tuhan, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.